bukan nawari, bukan loh ya, bercerita, kamu cerita, just cerita sama orang. Ya, jadi kayak belum 10 ya jangan putus. Pak, gak mau sih Pak 10. Datang nggak boleh tadi, bos, apa ya, bos kayak ini. Tanya, 10 mana? Ya, trainingnya biasanya aku pukul kalau Bapak di masjid. Coba kalau cerita orang masjid, 20 isi tembus itu loh. Aneh, bisnis ini memang bisnis yang bisa dihitung Bapak. Ya, kalau kemarin itu bener lah, 10 banding 1 itu bener. Ya, oke. Satu alasan pertama adalah menambah offering Anda. Dari agent ke agent, Anda kan dapat 10%, betul nggak? Kalau Anda berpikir bahwa bisnis ini bisnis franchise, berarti Anda harus menduplikasi ke agent-agentmu. Gampangannya kan gini, seorang agent punya offering 10% dari agentnya, betul nggak? Ya jadi sama liter, misalnya liternya guys yang dia sendiri nggak apa-apa. Percaya loh teman-teman, ketika Anda mulai mengajari liter Anda, berarti Anda sudah berbakat jadi liter. Karena kenapa yuk? Mau nggak mau kan apa ada yang aku tak kasih ke agentku, betul nggak? Tapi kan suatu saat kan agentku tanya, loh kok kayak ini, gak bisa jawab, betul nggak? Betul, saya contoh ya. Kanker leukemia, termasuk masa tunggu HS nggak? Bu, termasuk masa tunggu? Hah? Hah? Masa tunggu? Masa tunggu bener? Ibu masa tunggu? Pak, masa tunggu nggak? Kanker leukemia, Pak, masa tunggu nggak? Hah? Enggak ya? Nggak ada ya, 19 penyakit nggak ada ya? Masa tunggu apa ya? Tumor. Tahu nih Pak, tapi darahnya kok bisa tumor ya Pak? Kok tumor itu kan benjolan, betul nggak? Kalau kita awal itu orang benjolan, saya telepon aja. Loh dok, ini apa dok? Ini bener nggak leukemia ini masa tunggu? Loh masa tunggu Pak, tapi nggak orang ngomong tumor. Loh, tumor itu definisi adalah sel yang berkembangnya tidak stabil, itu namanya tumor. Nah kanker leukemia itu Pak, itu berkembangnya tidak stabil, bukan masalah benjolannya, selnya membesar Pak, masa tunggu. Oh gitu ya, loh aku ngotot loh, tapi kan gak ada benjolannya bro. Ya memang gak ada benjolannya, tapi namanya sel berkembang yang gak stabil itu namanya tumor. Oh berarti kita harus lihat definisinya Bapak. Jelas ya? Nah kadang hal seperti ini kan kita gak tahu Bapak. Kayak kamu gak kumpul-kumpul ini kan gak tahu. Ya setuju ya? Jadi apapun punya temanmu punya kesulitan, jawaban teman-teman. Tambah pintar kamu nanti. Suatu saat di lapangan Anda akan punya hal yang sama. Ya setuju ya? Oke, gampangan nih teman-teman, lain nambah orang tuh gini. Hari ini aku dari agentku 1 itu 10%. Berarti aku mau duplikasi diriku 1, aku butuh 10 agent, setuju nggak? Loh Pak, UM gimana? Kalau unit manager dapat 20%, tahun pertama 20%, tahun kedua, kan itu kan? Berarti kalau aku mau buka toko 1, butuh 5 orang agent, kan gitu? Pertanyaannya, sekarang kamu mau buka toko berapa, kan gitu? 5, ya sekali 5, 25 orang agentmu. Ya 10, ya tinggal kali 5, kan ya 50 orang kan ya. Ya, jelas ya. Kalau dilihat dari data ya, dari data gampangannya ini. Kalau kamu mau omset 1M, direct ya, 30 orang. Pasti di situ. Ya, udah tak amati, beberapa tahun ini tak amati trennya. Saya paling suka tuh buka, kan kalau di kantor kita kan dikasih link, dikasih laporan produksi ya. Nah, Pak Nabi itu 100 lebih loh. Uangnya aja nih, merinding. Ya, tapi dari situ dikumpul banyak loh. 1,4M. Ini kalau 100 berarti biasanya kurang lebih kita tembus bisa 2M kalau serius loh. Berarti kan kita nih by data bisa Pak. Jelas ya, karena ada hitungannya Pak. Oh, ada hitungannya. Begitu loh. Kamu 10 mau duplikasi 1 aja. Nah, sekarang pertanyaan mau buka toko berapa? 20 ya wis. Buka toko 2, cari 20 orang. Tiap kali grade BOP jangan pernah miss teman-teman, ngajak orang. Mau datang nggak datang mau grade BOP. Serius. Karena kenapa? Dari sana Anda akan melihat, wih teman-temanku kira aku banyak, aku gak aku belas. Pulang masih nomor bro. Ya, kayak sama aku di Jember, betul nggak? Dari Jember, bela di jauh-jauh, buatan apa ya, betul nggak? Sampai sana, Korobir aku 15, Korobir aku 20, ada sih dari Bondowoso bawa 1 bus, Beno. Apa nggak panas kan? Ya pulang mangkel makan nasi goreng, rekrut aku di sana. Jadi kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Pokoknya ketika Anda datang, pasti bayaran Anda pasti dapat. Ya mulai dari motivasi, gitu loh. Ya karena kamu merasa kocok-kocok kuki undang, kamu nggak undang, malu. Serius. Jadi paksa seperti itu.
Jadi harus datang. Dari sana Anda akan melihat, belajar juga, kalau betul nggak? Pembicara kan macam-macam. Ada Robert Wijaya, macam-macam, betul nggak? Nah, Anda bisa lihat dari pengalaman di sana. Oh, ternyata harusnya ngomong kayak gini ya. Bisa ditiru, Bapak Ibu. Jelas. Ya mau ngundang nggak datang. Pasti suatu orang ngundang. Ya. Dua, kita ini punya keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Hari ini orang bisa kaya gara-gara satu lagi, yaitu bukan others people money, tapi others people time. Gunakan waktu orang lain. Apakah ini? Ketika Pak David AM ya, aku malam-malam lagi cerita presentasi, betul nggak? Dan ketika dia aku closing, dia dapat wajar Pak, betul nggak? Karena apa? Dia sudah membayar harga dulu di awal, sedangkan aku baru memulainya. Nah bisnis ini bisnis bayar harga, kamu mau bayar harga cepat nggak? Nanti ayo, nanti aja suksesanmu. Ya cepet-cepetan makanya, Bapak Ibu. Kamu mau bayar harga sampai seberapa besar? Itu pertanyaannya. Jelas ya, teman-teman. Oke. Aku punya waktu yang terbatas, waktu cuma 24 jam. Kalau aku bekerja sendiri, nggak mungkin bisa kaya. Dan itu yang akhirnya aku, iya ya, kerja kita nih waktu cuma 24 jam loh. Potong tidur 8 jam, dipotong 8 jam lagi kehidupan sosial, kocoan, macam-macam ya, doa. Ya, terus 8 jam kita kerja. Pertanyaannya, kalau kita bekerja 8 jam terus, kapan kita bisa sukses? Yo, berarti kan apa? Self-employed, Bapak Ibu. Jualan lagi, ya gitu. Ya jualan ya rekrut, jualan ya rekrut, jualan ya rekrut. Gak bisa kasih duit, dikasih duit kan gitu. Itu gak bisa dijuali, dikasih rekrut jadi agent. Jelas? Ya. Prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya gak bisa dipisahkan. Ya orang ini bagus. Gampangannya nih orang bagus gak bagus gampang teman-teman. Kamu lihat kan leader-leadermu, ini loh, kayak gini ya. Nah, ada auranya Bapak Ibu. Kelihatan, oh model-model seperti itu yang bisa jadi. Nah, kamu nanti ketika jalan di lapangan, gitu, itu akan merasa klik, orang ini iso Pak. Coba gitu. Mau misalnya tuh, lagi naik sepeda motor, betul nggak? Berhenti yo. Parah nih orang. Bener itu bener jadi itu. Ya, Pak David bisa sukses closing itu gara-gara itu. Dia perlu ini mana nggak closing. Ketemu kaki satu itu lagi jalan. Klik, iso Pak, langsung berhenti deh. Tawari lagi lumayan. Pak David, ya, ketika hatimu sudah mengatakan, oh ini loh Islam, berhenti Islam, ya, jelas ya. Oke, kita punya keterbatasan tenaga, ya. Mau sampai berapa kali jos terus sih? Ya, contoh, kalau saya dengar ceritanya Pak David ya, Pak David itu suka mengukur kemampuannya dia, Pak David. Dulu kan dia itu sales ekstra, ya. Aku ini suka kemampuanku tak uji. Aku sebulan ini berapa banyak sih jualan mobil? 10. Itu wis kaki jadi kepala jadi kaki 2 bulan tok sakit. Berarti kita bekerja sendiri kan nggak mungkin income cuma ditaruh 8 juta. Pertanyaan nih, kapan kita punya rumah? Kapan kita punya mobil? Nggak bisa. Selama kita bekerja sendiri tidak bisa kaya, Bapak Ibu. Bekerjanya harus pakai tim. Jelas. Others people time, Bapak Ibu. Ya, keterbatasan tenaga. Kita ingin pasti dong, teman-teman kan tujuannya gitu ngomong 5 tahun lagi Pak 100 juta, betul nggak? Ya, yuk kita lihat. Kalau kita jualan pribadi, pertanyaannya mungkin nggak kita bisa 100 juta, Bapak Ibu? Hah? Mungkin? Mungkin? Bisa. Yuk, ada hitungannya, Bapak Ibu. Caranya, target api setahun paten, ya, rata-rata closing 10 juta, setahun harus dapat 400 nasabah, dibagi 10 bulan, 40 nasabah per bulan, rasio closing 5:1, sehari ketemu 8 orang. Bisa, kalau Anda bisa konsisten segini terus, ya. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Ya, capek, betul nggak? Apakah capek? Ya, bisnis ini bisa dihitung, bisa, ya toh. Mau sampai kapan? Ya, oke. Nah, pernah lihat nggak pernah nih? Kita bacain ya, gitu ya. Oke. Bos pengemis tinggal menempelkan hidupnya. Cakto tak mau nama aslinya dipublikasikan. Dia juga tidak mau wajahnya terlibat ketika
difoto untuk harian ini. Tapi Cak To mau bercerita cukup banyak tentang hidup dan karirnya. Dari anak seorang pasangan pengemis yang ikut mengemis hingga sekarang menjadi bos bagi sekitar 54 pengemis di Surabaya. Ya. Dan lebih serunya lagi, setelah puluhan tahun mengemis, Cak To sekarang memang bisa lebih menikmati hidupnya. Sejak tahun 2000, dia tidak perlu lagi meminta-minta di jalanan dan perumahan. Cukup mengelola 54 anak buahnya, uang mengalir terus ke kantong, Bapak. Ya. Sekarang setiap hari dia mengaku mendapatkan pemasukan bersih 200.000 hingga 300.000 per hari. Berarti dalam sebulan dia punya pendapatan 6 sampai 9 juta. Hei agent, ini kamu berapa? Kalah sama Cak To. Ya mending ngemis saya gitu, betul nggak? Kita ngemis rame-rame ya. Bapak Ibu, prinsipnya ketika Anda bekerja grup, hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika saya lihat koran ini, saya cuma malu, Bapak Ibu. Iya ya, kita nih sekolah tinggi-tinggi S1, income-nya nggak bisa ngalahin Cak To, Bapak Ibu. Pertanyaannya kan gampang, lu bisa beli CRV nggak? Gak iso, kalah sama Cak To, Pak. Betul nggak? Yo, jangan sampai kalah sama Cak To loh, Bapak Ibu. Malu loh, ini CRV loh, Bapak Ibu. Pertanyaannya bisa beli CRV, Pak? Bisa. Jelas? Ya. Karena apa? Kita bekerja sendiri, apalagi kita bekerja sama orang ya. Setiap level jabatan itu ada income-nya masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita nih berandai-andai jadi bos, kamu kayak aku tadi bilang, supervisor mau gaji berapa sih? 2 juta. Manager berapa? 5 sampai 6 juta. BM, branch manager, Suzuki Finance ya, 8 juta, Bapak Ibu. So, mendingan kamu jalan di Prudential, kamu setahun bisa 10 juta, betul nggak? Sudah tahu kok prospek bisnisnya gampang kan gitu kan? Nyata, banyak yang udah berhasil, Bapak Ibu. Jelas? Ya? Jangan sampai malu sama Cak To. Setuju ya? Mungkin Cak To juga ada ATM seperti ini, Bapak Ibu. Ya kan? Dikumpulin semua, di briefing, betul nggak? Cara minta-minta itu gampang. Pakai kemucing nih, kasih kemucing. Pasti kok gak dikasih yang punya mobil. Ya, sedangkan si punya mobil, gak mau berat, betul nggak? Kasih 500, kasih 100 buahnya dulu. Ngerti teman-teman? Cak To aja mengerti bahwa dia bekerja sendiri, gak bisa kaya loh. Ya, kerjanya pakai tim 54 orang. Agent Anda ada berapa? Ya, jangan sama Cak To, betul nggak? Upah pencet Anda sebetulnya gini, kalau kita hari ini lagi rekrut orang, Anda hari ini sudah memulai bisnis Prudential. Selama Anda masih berjualan sendiri, Anda sibuk jualan sendiri, betul nggak? Anda masih self employed, Bapak Ibu. Bisnisnya bisa jalan ketika Anda mulai mengajak orang. Ya, sama seperti prospek sebetulnya, 10/1 sama, teman-teman. Ya, carilah mutiara. Sebetulnya kalau saya sempat ngomong sama Pak David, kamu mau sukses di bisnis itu gampang tuh. Kamu cuma butuh 6 orang klik, kamu pasti aneh. Karena dari 6 ini merata lagi, itu enggak. Dari saya seorang bisa jadi 50 orang itu. Dari saya seorang. Ya, ajaibnya bisnis jaringan seperti itu, Bapak. Ya, seperti kita buka toko sendiri, Bapak. Lupa, berarti kan harus UM, iya harus UM. Supaya cepat buka toko itu enggak. Dari 5 ya tuh sudah buka toko 1, lah saya punya 30 orang agent, berarti kan saya buka toko 6. Nah kalau saya SUM 2 kalinya Bapak Ibu lebih cepat. Jelas, berarti cepat Anda promosi kan gitu. Ya, gak ada kata mundur-mundur lagi Bapak Ibu. Waktunya sudah tinggal 6 minggu. Ya. Gak ada waktu santai-santai lagi, gak ada waktu konco-koncoan lagi, nanti dulu Pak. Bisnis dulu. Ya, oke agent ya. Oke. Problem utama di bisnis Prudential, banyak agent produksi 150 juta, tapi dia nggak punya agent. Nah teman-teman, kita ini harus berandai-andai. Tiba-tiba kamu yakin, keyakinan ya, kamu prospek lapangan, ternyata closing gede, tembus 180 juta. Terus pertanyaannya kamu ngapain? Kalau sudah 180, ya rekrut. Tapi kan masalahnya udah bulan Oktober. Ya Pak, kamu nurut sama leadermu. Ayo rekrut dari awal Januari. Rekrut. Aku udah gak lama ternyata punya 10 aja loh. Jalan semua loh. Langsung promosi. Gitu, betul gak? KJP itu bisa terjadi di detik-detik terakhir loh Bapak Ibu. Sepak bola itu
belum menentukan kalau nggak di injury time. Injury time tuh justru banyak golnya di sana. Itu di saat detik terakhir ini, ya ada waktu mundur teman-teman. Jelas. Makanya hati-hati. Sepele leader ngomong, rekrut tau. Ojo sampai pepet-pepet akhir tahun kamu baru rekrut. Begitu kamu sungguhan sampai ini sudah 180 bingung kamu mau kemana. Betul nggak? Dan survei membuktikan agent itu biasanya 10 bulan 10 udah baru sampai 150. Ya, begitu kamu sudah sadarnya telat Bapak Ibu. Makanya hati-hati dengan perkataan itu. Simple, tapi itu akan kelihatan nanti ya di goalnya. So intinya apa? Sekecil apapun omongannya dia, perhatiin Bapak Ibu. Karena itu apa nanti akan bantu teman-teman. Dia udah tahu maksudnya, kenapa kok seperti itu. Jelas ya, teman-teman agent, ya. Nih, banyak yang punya agent tapi produksi pribadi gak sampai Bapak Ibu. Nah ini perlu direview. Kamu nih konsisten nggak kan gitu? Loh, kamu goalmu kuat nggak? Kamu ingin jadi kuat nggak? Ya, kalau sudah detik-detik terakhir ini nggak ada waktunya mundur Bapak Ibu. Kamu kepingin ajar play sampai akhir tahun. Karena apa? Saya punya agent market ya yang promosi itu bulan November itu masih 70 juta loh Bapak Ibu. Bisa promosi. Ya, segala sesuatu mungkin selama keyakinan Anda ini kuat. Yakin nggak? Sama seperti kayak Pak Joni bilang, itu afirmasi itu maksudnya apa? Kamu mengulang lagi, kamu merasakan feel-nya, kamu jadi promosi manager itu seperti apa? Jelas ya? Oke? Banyak leader promosi jadi AO tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya karena kamu sibuk jualan pribadi terus, gitu. Kamu agentmu nggak dilihatin kan? Harusnya sama-sama disapa, Bapak Ibu, betul nggak? Kamu yang rekrut kok dijak omong, leader agentmu yang direkrut itu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kamu promosi, ayo kita jalan bareng. Yang pacaran ini loh ajarin. Nah, jelas. Supaya dia respect sama kamu, bukan sama leadermu. Jelas. Tetap harus bina hubungan. Kamu punya masalah apa sih? Oh kayak gini. Mungkin sesekali jual film nggak apa-apa. Ya, pengen tahu loh, betul nggak? Jelas ya, teman-teman. Ya, banyak agent yang respect hanya pada leadernya. Ya ini karena kesalahan yang nomor 3. Ya, karena kamu nggak pernah hubungan, nggak pernah kontak, tiba-tiba kamu promosi, kamu dikasih anak, jebret, bingung kamu mesti ngapain. Padahal harusnya pada saat kamu sudah au-au itu sudah mulai di meetingin teman-teman tim. Kita nih sudah mau menuju puncak, ya toh. Kamu sudah sampai mana produksi ini? Kira-kira kamu punya masalah apa? Kamu ada masalah apa di lapangan? Yuk kita selesai sama-sama. Jelas, jangan sudah promosi terus kamu touch, telat teman-teman. Makanya ketika ATM gini, yang perekrutnya harus sibuk nelponi, bro, datang ya besok ya, itu perekrutnya Bapak Ibu. Nelponin agent-agentmu. Kamu kan latihan, betul nggak? Kamu nggak pernah belajar jadi leader, kamu nggak pernah jadi leader Bapak Ibu. Bukan masalah leadermu enak apa nggak enak, salah loh kamu mikir. Kamu beli bisnis kita sendiri kok, betul nggak? Kamu harus juga touch agentmu. Ya, diteleponi, ayo rek, nang dia yang hilang nih, nggak pernah datang. Ya apa mau sukses kan gitu? Ya, nggak apa-apa. Ya siapa tahu dengan pembicara bisa klik. Kita nggak pernah tahu, ya? Oke. Itu. Kenapa? Kok bisa merekrut itu gagal sih? Karena mindsetnya salah. Pak lebih gampang jualan daripada rekrut. Salah. Karena kebanyakan kita ini kan selling dulu baru rekrut, betul nggak? Sebetulnya kan rekrut dan selling itu sama gitu. Kamu nggak bisa di closing ya direkrut. Ya dikasih duit Bapak Ibu. Ya saya ketemu Pak Santoso itu kan di McD, saya ngajarin agent saya cold call Bapak Ibu, ngajarin loh ya gitu loh, ini loh caranya. Ternyata nggak punya duit Bapak Ibu, ya direkrut, jalan. Kita kan nggak pernah tahu Bapak Ibu apa sih yang terjadi. Ya jelas ya, nggak bisa ngasih duit kamu dikasih duit gitu. Siapa sih yang duit potensial kan gitu. Pak ajarin cara mancingnya apa? Ya ini belajarin di sini. Ya jelas ya. Oke. Sebetulnya sama. Ya, rasio banding 10/1 ya. Nah ini yang paling penting. Kamu nggak punya mindset seorang leader Bapak Ibu. Ya sebelum aku aja, aku sudah mulai kepingin nyawa sih. Di meeting bareng Bapak Ibu. Gak apa-apa, grupnya ini gak apa-apa. Yang penting jalan, konsisten Bapak Ibu. Ya ditanyai, ya ditelepon agentmu, di SMS like closing, SMS bentangi, ya ben bangun. Agentmu Bapak Ibu. Ya. Jelas ya. Ayo kita bikin kontes kecil-kecilan.
Pokoknya sinkron closing, kayak kita makan bareng. Gak usah sih mahal-mahal, Bapak Ibu. Masuk jalan kok. Ya justru yang simpel-simpel itu ya jalan, Bapak Ibu. Saya punya teman di Kendari, gak ada kantor, Bapak Ibu. Tapi malamnya cangkruknya di warkop. Omsetnya luar biasa. Berarti kan di mana pun sebetulnya bisa. Gitu. Kamu bikin komunitas sendiri supaya dikit biar gak utuh. Jelas. Kamu harus mindsetnya harus mulai jadi leader, Bapak Ibu. Oke, agent korek, ini asetku. Bayangin ya, kalau lihat agent tuh di bayangan kita sudah ada angka 5,4 M, Bapak Ibu. Yuk, Anda akan semangat mau pengen agent Anda, setuju? Ya, caranya seperti itu. Kamu harus bina hubungan terus. Kalau orang pacaran gitu loh, betul nggak? Pacaran ini bisa kuat getol oleh betul nggak? Tapi like agent nggak kuat, salah, Bapak Ibu. Ya, nih asal pilih agent. Yo, sekarang PDW milih itu jelas gak iso jalan kok. Gampangannya gini loh, Bapak Ibu. Ya sama lah, kita ini semua ini kan lagi tahap belajar, betul nggak? Aku juga dulu milih asal-asalan. Tapi kan ada sing hilang itu wajar, Bapak Ibu. Hukum Pareto itu biasa. Ya, biasa banget. Ya. Nah, gampangannya milih agent itu gampang. Nah, kayak Rocky, ya Rocky. Keren. Orang IAE seneng, betul nggak? Apalagi AI, CCC, betul nggak? Seneng lihatnya. Guyuan itu seneng, Bapak Ibu. Kamu lihat, kamu ngomong, lihat, kamu perasa no. Ketika kamu ngomong sama dia, kamu ada feel gak? Ya itu yang bisa jadi sendiri. Milih, Bapak Ibu. Ya, biar gak pusing-pusing kena sih, gak anian tuh. Ya, jelas ya, kamu tak ajari bagaimana jadi leader, Bapak Ibu. Ya. Nah ini tidak tahu cara menjalankan agent, gampang, Bapak Ibu. Kamu nyuruh orang datang ke ATM, M2, M3, kamu gak datang. Ya apa caranya agent menurut kamu kan gitu? Oh iya lu gak takut, bos. Aku mau takut kan gitu. Tapi ketika kamu datang, kamu gak datang. Tak telepon ini, nah direct ini pembicaraan api. Kalau gak datang, kamu harus nungguin dari tadi di sini. Jelas, kamu kasih contoh dulu. Ya leader itu kan dituruti gara-gara kamu kasih contoh, betul gak? Baru sing lain bisa ngikuti. Dan kita aja sudah gak bisa komitmen sama M2, M3 training, kamu gak bisa komitmen, kamu gak bisa jadi leader, Bapak Ibu. Leader itu mainnya dendo, telat dendo kan. Betul ya teman-teman ya, telat dendo 200, 500 ribu. Karena ya orang ngurus klaim aja gak mau meeting dendo, gak mau tahu alasan. Bayar aja Pak, gak usah kayak alasan. Jelas, kita ini berusaha bikin aturan supaya bisa tekan kita. Karena kita ini kebanyakan excuse, Bapak Ibu. So artinya apa ya, terpaksa ya dendo kan. Jakarta juga sama, kamu gak datang ATM, leader 1 juta. 2 juta sekarang apa? 1 juta ya? Harus datang dong. Leader itu sama kan, berarti kan kalau dilihat dari garisnya, garis nadinya, berarti kan apa? Kamu mau jadi leader harus ngikutin turunnya gitu, harus jadi contoh dulu tuh kamu, datang terus, harus ada alasan guys. Pak aku prospek, gak penting prospek, aku gak butuh prospekmu Pak, kontak lo yang lebih penting. Karena gini teman-teman, tak kasih tahu rahasianya ya. Anda mungkin lebih hebat dari rekrutan karena kamu belajar dulu di sini, setuju? Mungkin Anda closing gampang, closing itu pasti agent semangat, nggak perlu yang tulis semangat, betul nggak? Iya, oke. Closing 2, luar biasa, betul nggak? Tapi masalahnya kan agentmu belum tentu seperti kamu, betul nggak? Yo, nah agentmu closing piro, nggak closing Bapak Ibu? Dong deh, ya, nggak pernah diajak ETN, nggak pernah kayak gini kan, perlu di remind lagi, ya, pikirannya di remind lagi Bapak Ibu, bahwa kamu punya bisnis ini jauh ke depan, dibuka lagi di sini, kayak gitu. Ya, supaya apa? Dia bisa dekat kita terus. Ya, diulang terus, akhirnya nyantol lah. Simpel dulu, dah itu cuma buat promosi ya, buat promosi. Setiap kali ketemu buat promosi ya, saya sampai di mana promosi itu, langsung mantep loh, UM. Bisa ditanamkan sebetulnya kayak gitu. Karena kamu repeat terus, akhirnya nyantol Bapak Ibu. Nah bahayanya, agent sudah nggak datang ke ATM. Kasih tahu ya bahayanya. Prospek dia, semangat 45, udah jelas 100 juta Pak, 5 tahun. Dia semangat 45, langsung coba cerita, betul nggak? Tolaran, down deh. Ya toh, down dong, betul nggak? Begitu down, kamu nggak datang ATM, tambah sepi. Ya, minggu kedua dia tambah hilang. Ini dari mulai rosok, hilang nih bahaya nih, telefoni ya toh, diteleponi.
Ternyata minggu ketiga dia, yo salah janji aku minggu keempat kok, minggu depan aku melok datang. Minggu ketiga datang, semangat lagi, closing, berarti sebulan main closing sitok. Gara-gara kamu lolos gak melok ATM sekali, bayang no, efeknya sampai segitu ya. Karena apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu tuai kan 2 minggu, 3 minggu, bisa sebulan yang lagi, betul nggak? Kayak Rocky kan tadi sampai buat tuh 7-8 kali, betul nggak? Kan itu yang terjadi, bisnis follow up-nya kan di sana. Ya bagi kita yang jago jualan, gak perlu itu gak apa-apa teman. Tapi masalah leader, agentmu, yang mati itu agentmu. Nah, aku bilang sama para pelatih, hati-hati loh, kamu kalau sudah merekrut, kamu jadi leader berarti. Kamu kasih contoh bro, ojo sampai kalau ATM kata kok, muridmu, anakmu, bandel KPK kamu nanti kapok. Serius, teman-teman, serius. Anak itu menduplikasi bapaknya, ya, bapakmu bandel, gak pernah melok ini, hilang apa pasti, gak mungkin mengikuti sistem pasti. Jelas, lead by example itu susah, tapi ya harusnya apa caranya? Ya, nggak boleh telat, telat bayar, kan itu. Jelas. Yo, jadi kamu harus berubah diri dulu, teman. Jangan berharap orang lain berubah, ya kamu nggak pernah berubah. Yo, dibenahi dulu diri, baru kamu bisa ngajak teman-teman. Itu caranya. Jelas ya? Diikutin grand BOP, ditarik lagi, nggak apa-apa. Bosan kok, tapi ya sih itu caranya. Tapi kan kayak bosan kamu bisa cerita nggak bisa, berarti nggak akan mau. Jelas. Yo, kok kita diajari David itu ya, pero kali training 3 kali, 4 kali. Cerita itu ya, cerita recruiting ya. Itu belum bisa sempurna loh teman-teman. Tak kasih tahu, nggak bisa loh. Begitu coba kamu, kok iso blank? Oh kata-kata sih hilang, kok gak enak ngomongnya. Gak iso kayak David dulu loh, iso ngini kan betul nggak? Iso cerita ini, iso ngeles saya gitu kan, betul nggak? Loh, apa caranya kan gitu? Balik nih, dengar lagi. Oh pas ada David BOP, dengerin. Oh kayak gimana? Oh berarti bisa di sini. Nah orang itu kan kadang tuh keputus-putus Pak. Tapi kalau kamu menemukan putusannya bisa nyambung, bisa mirip loh. 98% mirip. Dengan kamu belajar aura nih, David ceritanya apa? Nah, sekarang kok dulu juga cerita. Kok ini apa cara ceritanya sih? Ya apa cara leadermu ceritain? Itu kan yang ditiru Bapak. Jelas, orang tuh harus ada antusiasmenya, kan gitu kan, betul nggak? Nah, kita ini seperti pemancar, nah, kamu lemes saya, kamu mesti direkrut dan tambah lemes kan gitu. Tapi kita punya semangat ini akan keluar dari kamu. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, aja nggak jalan. Ya, aja nggak jalan. Karena kenapa? Nah, sebetulnya gini teman, kok bisa ya? Pak Nabi itu kan ngomong tuh, kamu mau itu cuma butuh orang TikTok loh. Lo kok bisa? Yo bisa, mau aja di jalan. Ketika kamu mau pilih satu, ya lo jalan, ini kan cari bawa lagi gitu. Betul nggak? Dari 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8. Ya 8 jadi 16, ngeri duplikasinya. Pertama memang pelan, tapi ngeri. Oh, berjalannya waktu, besarnya cepat bawa itu. Jelas? Kayak bakteri itu, 2 makan M. Ya, makan 1, 2 makan 2, 4 2 makan 3, 8 16 3, 2, kayak gitu, terus ngeri. Itu efek duplikasi loh. So artinya kamu harus benar-benar duplikasi leadermu. Ya apa cara ngomong supaya ke bawah ini bisa sama ngomongnya. Kalau diperhatikan lagi, ya. Kok ditanya ya sama Ko Andri, ini ngomongnya. Andri Wijaya sama Robert Wijaya sama Ko Andri Kokone. Bisa persis loh mirip-mirip ngomongnya. Tapi ya berarti dia bisa menduplikasi sempurna loh. Itu serius. Secara tidak langsung kan kamu akrab sama dia, betul nggak? Ngomongnya caranya diri bisa mirip. Itu sih kita belajar duplikasinya dari sana. Yuk, jelas yuk. Oke. Inti nih, dipepet terus itu deh. Yuk, kumpul ngomongnya apa sih? Ya. 4 prinsip utama dalam memilih agent. 1, kamu suka nggak sama dia? Itu sih paling penting. Karena agent ini akan ikut kamu terus-terusan. Ya suka nggak sih? Ya. Kedua, punya waktu nggak? Lek kamu agentmu sih direkrut bagus Pak, tapi dia nggak punya waktu. Yo, lek telaten juga bisa, lek telaten kan gitu kan, betul nggak? Tapi kan setidaknya harus punya waktu. Ya, tapi banyak loh orang nggak punya waktu, justru nggak punya waktu sih hebat-hebat, betul nggak? Yo, kudu telaten. Ya, kita tuh sudah ibaratnya kan gini, level ilmu itu kan macam-macam, Bapak Ibu, betul nggak? Ya, level ilmu itu macam-macam. Ya, kamu sudah leader, sudah ngerti cara ini. Deketi orang gitu, walaupun dia punya waktu sing mepet bisa jalan.
Tapi lebih gampang agentmu punya waktu. Karena kenapa? Gak capek ngomongnya lah, betul gak? Memotivasi diri sendiri, sebelum mau ATM-nya selesai. Ayo dijak itok, ngajak itok. Tugas perekrut adalah mengajak agent-agent perekrutmu datang ke ATM. Ya, jelas ya? Punya waktu, dia gak capek pak. Nanti tanyai alasan ini, alasan itu, betul gak? Anak isi, dirawat lah, lah, macam-macam, betul gak? Ini, punya relasinya. Relasi juga penting. Ya, lebih cepat gak agentmu punya relasi, lebih cepat. Tapi bukan prioritas. Kayak kamu jago kulkul ya, diajari kulkul bisa jadi kok. Ya, kalau kita lihat dari pengalaman leader yang atas-atas itu kan juga mereka nggak punya masa. Yo hajar bleh kan belum tentu. Tapi masalah ini dia punya waktu kan. Ya, dia punya komitmen nggak ya? Punya komitmen nggak sama? Ya pokoknya Senin aku nggak mau minta apa-apa pak, nggak mau lebih-lebih. Kok datangnya itu cukup. Datang kondisinya wis. Masa profil, masa macam-macam wis nggak usah. Pokoknya yang tinggi hari Senin. Ya nggak minta mulu-mulu. Itu caranya. Ya, komitmen nggak ya? Nggak datang diteleponi loh. Ya. Ini senjata yang gue. Ya kamu belajar TOD. TOD itu apa sih? Kondisi nggak nyaman. Ya orang tuh pasti kan ada kondisi nggak nyaman. Baik kalau karyawan tuh masa jabatan nih lah, nggak pasti, betul nggak? Income sih kurang kan gitu kan, betul nggak? Itu bisa belajar kalau itu. Boleh aku nggak biar muda-muda ini ngomongnya apa? Aktualisasi diri. Bukti nopek, gimana kamu bisa jalan di sini. Bisa biaya diri lebih bangga tau daripada kamu minta duit sama orang. Nah, jelas ya ini bahasnya panjang. Mungkin ada kelas nanti minta lah sama itu. Ya TOD ini belajar. Karena kan tiap ibu rumah tangga dewe, berbisnis dewe, gitu ya. Tapi apa yang dikatakan ini, contoh misalnya kayak aku ya, pembicara, background guru les. Nah, guru les sudah tahu sendiri teman-teman. Lek orang guru les gampang kan gitu kan. Pokoknya bulan Juli Agustus karena duit deh, bingung, betul nggak? Mau ngapain bingung ya? Nah saat masuknya ya bulan-bulan itu lebih gampang. Ya lo hari-hari biasa repot deh, yo. Apalagi harus panas, panas ya, tidak mungkin diganggu teman-teman. Nah itu kan dari sana kan Anda bisa belajar dikit demi dikit. Nanti kan teman-teman jalanin datangin Bu Yuli. Background apa Bu Yuli? Oh backgroundnya Bu Yuli ini karyawan, gitu. Tapi dia sudah manajer. Nyawa cara ngomong, dia merasa nggak nyamannya apa itu, dia ngomong maksudnya. Ya, nanti datangin lagi ibu rumah tangga. Oh, posisi ibu rumah tangga gitu. Jadi dia pasti cerita bapak ibu. Aku nih nggak nyaman nih gini loh, gini ya. Di depannya cerita. Sebab cerita nggak nyaman tuh TOD bapak ibu. Yang dicatetin kayak waduh ya orang multi level. Oh akhirnya kita juga bisa dapat. Oh, cerita sama orang multi level ini gini loh ceritanya. Dikumpul loh bapak ibu. Ya. Karena teori itu nggak bisa emang, harus coba. Majalah investor, aku jual company profile. Ya, loh, tapi karena aku ini belum punya income gede loh. Tapi di orang-orang ini mesti gini. Nah ceritanya cerita majalah investor bapak ibu. Ceritanya majalah investor. Ya orang-orang multi level punya income nggak seberapa, ceritanya sudah tinggi-tinggi bapak ibu. Caranya gimana? Jual perusahaannya. Ya jual company profile-nya. Oh ini loh perusahaan gini, betul nggak? Cara lagi siapin koran-koran promosi, ini loh begini pak, mau sore 2000 ini muncul gitu. Ya koran-koran promosi itu penting bapak ibu, tunjukin biar kita nih nggak ngecap tok kan gitu kan. Bener tadi proyeknya bisnis oke loh, nggak bisnis oke masuk 2000 musim promosi. Jelas? Ya koran promosi. Company profile ini harus penting ya. Kamu company profile jualan produk juga perlu company profile ya. Ketika kamu produkmu kalah sama asuransi lain ya kamu jual perusahaanmu kan gitu. Ya atau jual sih nggak ada di perusahaan lain, gampang. Ya company profile bapak ibu. Nanti PPH 21 pinjam komisi ini leadermu, betul nggak? Kopi, pak, kilo. Aku yakin bahwa 2 tahun lagi aku jalan di bisnis ini, aku bisa segini. Nah waktu aku jalan di agent terakhir yang mau promosi itu ya, aku ditawari teman-teman, ditarik lagi ke Surya. Aku bilang bos, aku kilo sih kamu 5 juta. Waduh berat tuh 5 juta. Lu kenapa? Bisa apa sih berani bayar kamu 5 juta? Betul nggak? Kamu sih baru masuk lagi di bagian ini loh apa? Sing ngeracik bahan dasar itu, ya bikin resep. Nah itu tentara sana. Ini loh Pak Yusuf ini lagi pengen pensiun, kamu mau nggak masuk sini? Waduh gak bisa ya, kamu 10 juta.
Cek bantal ya buat 10 juta, iya cek bantal 10 juta. Padahal belum 10 juta, di mana 10 juta, betul gak? Tapi 10 juta beneran kan gitu. Ya, waktu itu sih masih 7 jutaan. Tapi di mana ya 10 juta gitu. Jelas ya. Jadi pede ya ngomongnya. Ya, masih wajar tuh income lebih gede kok daripada manajer di pabrik. Setuju? Ya, manajer pabrik itu paling cuma 8 juta. Dia udah kerja 12-13 tahun kayaknya. Baru segitu. Itu pun belum tentu promosi. Kan Pak Bosnya tambah merucut, betul nggak? Kalau kita kan di sini, kamu mau apa? Kamu mau seperti apa? Harus mikir kan gitu. Takdirnya kan kita nulis sendiri, Bapak Ibu. Oh, aku mau promosi unit manager tahun ini. Harus Pak, nggak boleh mundur. Tapi kamu di bisnis lain nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, PPH 21 bikin komisi ini leader di fotokopi setahun Bapak Ibu kopi. Oh, lihat kenangan. Yo, bayangkan teman-teman kamu punya income segitu. Ya, aku punya Pak David itu 200 lebih, Pak. Wah, bisa buat apa ini? Kan dugem tiap hari gantai. Ya, tapi kan dipikir-pikir, ya Pak, aku kepingin kayak gini. Ya, sekepingin itu sudah awalnya Bapak Ibu. Pasti ngejar Bapak Ibu. Ya sama kayak destinasi gitu-gitu kan kepingin, menimbulkan kita kepingin untuk ngejar kan gitu. Ya kamu sudah akan kepingin ke sana udah benar. Jelas ya. Tapi itu ya tinggal satu step lagi Bapak Ibu. Ya diyakini ya pasti bisa. Dulu tapi pikir-pikir kan aku ini sama teman-teman itu, sering bicara, enggak keren. Biasa, ya. Tapi teman-teman nanti pasti akan jadi pembicara juga kamu. Di UMD, karena aku bilang, kamu mau sukses, kamu lihat, gak mungkin Pak, kamu mau leader, mau sukses, gak jadi pembicara, gak iso. Betul gak? Bagaimana kamu bisa belajar, kalau kamu gak jadi pembicara? Manusia itu kan apa? Gak gitu, dipaksa gak mungkin belajar, betul gak? Tapi dengan kayak gini kan kita harus belajar. Nanti ngomong apa ya, ngomong kayak gimana? Nah itu loh, belajarnya di sana. Jadi nanti suatu saat kamu meeting grup hanya, kamu nggak terdekat. Nanti suatu saat kamu diajak agenmu, ayo kok presentasi kok di atas 500 orang, nggak terdekat Bapak Ibu. Tapi belajarnya dari sana. Kamu nggak pernah melakukannya, nggak pernah bisa. Jelas ya, harus dilakukan. Sama kayak prospek pertama kali. Makanya kayak telur Bali belajar cepat biasanya. Ya, pra-BOP Bapak Ibu, kamu harus pra-BOP dulu. Jadi ditanya-tanyai, kamu tuh dulu punya apa namanya, sampai prestasimu apa sih dulu? Jadi dulu, masa sekarang nggak, masa depan. Ya, kamu tanya-tanyai, kamu kerjaanmu di sana tuh ngapain aja sih? Kira-kira apa sih membuat kerjaanmu nggak puas sih? Nah itu kan sebelum kamu cari TOD itu kan, kamu tanyain. Ya, jelas ya. Oke, pra-BOP, terus undang ke BOP, gampang. Diundang ke BOP aja, setiap satu ada ya lebih enak lagi. Yo, lebih cepat publikasi ini ya. Oke, minta komitmen Bapak. Kamu bisa nggak setiap Senin datang? Penting Bapak. Karena kamu mau sukses di bisnis ini harus datang Senin. Dari awal kan ditekanin Bapak Ibu. Izin baru. Kamu bisa nggak datang hari Senin? Aku nggak minta hari-hari apa Pak. Senin sama cocoknya sama meeting unitmu. Oh Senin besok itu harus teko Pak. Bisa nggak? Wah, Senin tok iso ya, ini gak iso. Ya udah ngomong kayak gitu. Bosnya apa bos itu? Jelas ya, dirundingkan Bapak Ibu. Kan kamu nggak ngerti, tanya nih. Jelas ya, supaya kita nih nggak capek, kamu perekrutin nggak capek ngomongin biar kamu sih ngoceh terus gitu. Ya tapi kan kamu bisa perhatiin, oh leader ngomong gini, kamu bisa tiru kan? Ya, minta komitmen Bapak Ibu. Aku mau puterin satu film 7 menit nih. Nyetan ya. Bagus ya ini. Saya sering kali ketika hilang arah saya lihat film ini lagi. Tak lihat tak anu hilang. Tersebutlah dua bersahabat bernama Andrew dan Tibo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya.
asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Andrew merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pippo, dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pippo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pippo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Andrew dan mengajarnya bekerja sama. Tetapi Andrew tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pippo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Andrew pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Andrew yakin penghasilannya akan meningkat. Pippo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pippo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pippo. Mereka menjulukinya Pippo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Andrew telah meningkat 2 kali lipat.
ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payah yang mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Ambrose kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir melalui tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Ambrose dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Ambrose mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Ambrose adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Ambrose, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari. Dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu,
Dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan